Dalam kasih Tuhan, mari saya ajak kita buka Alkitab dalam Perjanjian Lama, Mazmur 19 ayat 8 hingga 11. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita konsentrasi. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Yang berbahagialah kita sekalian yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan kita mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi dan kita baca, kita sebagai umat Tuhan, khususnya saat ini saya berkata-kata di hadapan ibu-ibu, supaya dalam kehidupan ini memahami bahwa tidak ada hal yang lebih berharga selain dari sabda Tuhan, firman Tuhan. Karena itulah, kalau pada bagian firman, kalau ibu-ibu membuka, mari saya ajak kita buka dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 di ayat yang ke-16 sampai 17. Di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, ibu-ibu, sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada yang lebih berharga selain dari sabda Tuhan, firman Tuhan, atau dengan bahasa dalam perjanjian baru yang kita baca tadi, Injil. Ya, Injil Tuhan. Injil Tuhan, kalau kita lihat dari bahasa naskah asli Alkitab dalam bahasa Yunani. Ya. Ada yang sudah tahu? Belum. Ya, Evangelion. Evangelion atau Injil yang artinya kabar baik. Ya. Kabar baik bukan hanya menunjuk kepada kitab-kitab dalam perjanjian baru, tetapi juga secara utuh, ya, seluruh kitab dalam perjanjian lama. Karena sesungguhnya semua berita firman Tuhan itu pada intinya berisi kabar baik tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Allah kepada umat manusia melalui Yesus Kristus. Nah itu, jadi ibu-ibu harus kuat itu. Dalam bagian firman Tuhan yang tadi saya sudah baca dan kita juga pasti saya harapkan bisa membacanya itu,
Pemazmur dia bangga mengagungkan Tuhan melalui firman-Nya ini, di mana pada masa itu dikatakan sebagai apa? Taurat Tuhan, ya. Peraturan Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, atau dengan bahasa lain juga hukum Tuhan. Seperti itu Ibu. Taurat, ya. Itu adalah istilah umum tentang penyataan atau kehendak Allah yang mengarahkan umat pada hubungan yang benar dengan dirinya. Sehingga kita melihat dalam tanda kutip peraturan adalah istilah yang dipakai untuk memberikan satu kesaksian. Kesaksian tentang sifat dan kehendak Allah yang dapat menjadikan kita supaya arif, bijaksana jika kita mau terus belajar dari firman. Titah itu dipahami sebagai peraturan tertentu mengenai hidup benar yang merupakan sukacita orang yang saleh. Ini ibu-ibu miliki sukacita sebagai orang yang saleh. Karena dalam kehidupan kita, ketika ibu-ibu memiliki sukacita sebagai orang yang saleh, hendaknya dalam hidup ini kita melihat, kita memahami perintah, kita pahami itu sebagai satu sarana yang dapat menuntun kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya mencari jalannya, jalan Tuhan, supaya hidup takut akan Tuhan, untuk mendatangkan apa? Pengampunan terhadap segala dosa kita, atau kelepasan dari dosa. Hukum adalah ketetapan yang mengatur kehidupan sosial untuk mendatangkan keadilan dan juga kebenaran. Hendaknya kita, ya, dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang ada, kita di tempat ini bagaimana merasakan, ya, kehidupan, ya, apalagi sebagai ibu-ibu, sebagai ibu rumah tangga, merasakan bagaimana norma, kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di masyarakat di mana kita ada di desa Masari ini. Ya, supaya dalam hidup ini ibu-ibu merasakan bagaimana kehidupan yang, ya, hidup sosial dalam keadilan, dalam kebenaran. Ada itu dirasakan? Jangan sampai ada semacam apa? Penindasan terhadap kaum perempuan. Sudah tidak ada toh? Mudah-mudahan ibu-ibu sudah merasakan bagaimana dalam kehidupan ini hukum itu, ya, tidak hanya nanti dia tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, ya. Sebetulnya dia harus tajam ke segala lini, ke segala arah. Nah, itu juga saya kira pemerintah sedang upayakan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, ya. Jangan sampai masyarakat ada yang cuma karena mencuri tebu saja dihukum dengan hukuman yang berat. Lalu para koruptor, nah itu, ya, cuma dia diberikan hukuman yang apa namanya, di rumah mewah tempatnya. Nah itu berarti hukum kita itu masih hanya tumpulnya ke atas, ya, tumpul ke atas, tapi hanya tajamnya ke bawah. Hanya masyarakat yang apa, kecil, termarginalkan, yang mesti terima hukum yang tentu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi saya mau katakan di sini yang namanya perbuatan dosa, jadi jangan sampai kita melakukan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pemazmur di sini dia menyampaikan bahwa karakter Taurat itu adalah excellent. Apa itu excellent? Sempurna, ya. Teguh, tepat, murni, suci, benar, adil,
memberi faedah bagi orang yang mempelajari, yaitu disegarkan, diberi hikmat, dan bersukacita. Karena itu pemazmur mengatakan, Taurat Tuhan itu lebih indah daripada emas. Yang ngau kalung emas ini, yang ngau anting emas itu. Nah, jadi ingat bahwa Taurat Tuhan itu lebih indah daripada emas. Kalau dalam bagian dari Perjanjian Baru disebut apa? Evangelion, Injil itu, ya? Lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Nah, itu artinya bagi kita sebagai ibu-ibu ya, karena saya bicara di sini skopnya kaum perempuan, sebenarnya pada umumnya juga ini harus terjadi dalam hidup ini. Tidak ada hal yang lebih indah dan berharga di dalam dunia selain daripada kalau kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang benar tentang Taurat atau firman-Nya atau Injilnya. Dan juga mau hidup menurut kehendak Tuhan. Dan kita mau hidup sesuai dengan pengajaran yang benar dari Taurat atau firman Tuhan. Tuhan akan menolong ibu-ibu supaya ibu-ibu akan senantiasa tetap rajin baca firman Tuhan, ya. Kita terus hidup dalam persekutuan kita sebagai ibu-ibu. Ada ibu-ibu di sini yang alfa? Kecuali sakit ya. Kecuali sakit pun kalau kita kunjungi pasti juga ada di dalam kamar gitu, karena tak bisa berbuat sesuatu atau ada di rumah sakit gitu. Ini ada semua, hadir semua? Ada yang sakit. Jadi kita doakan yang sakit ya, supaya dalam kehidupan kita, keutuhan dalam persekutuan kita, memahami sabda Tuhan, firman Tuhan, evangelion, itu sesungguhnya menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan sakit sekalipun, kita akan diberikan olehnya supaya kita dimampukan untuk boleh menikmati bagaimana kehidupan, menikmati kehidupan dalam kebenaran dan kekuatan firman yang di dalamnya memberikan keselamatan dan tentu berbagai kehidupan dalam hidup kita ini dengan berkat-berkatnya selamat dan juga menjadi berkat lewat tutur kata kita, pola pikir kita, perilaku kita, pola hidup, dan tentu berbagai aktivitas kita di keluarga. Itu terutama di keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, itu juga dalam kehidupan kita berjemaat dan masyarakat, supaya Injil Tuhan itu terus bersinar ya, kita terus bersinar dan terus menjadi berkat dalam kehidupan ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih